tidak boleh mencaci maki non muslim. Lah Rizik mencaci maki Gus Dur. Gus Dur buta mata buta hati. Rizik ngakunya keturunannya Kanjeng Nabi ngoten mboten. Said Akil bego. Ya nggak apa-apa. Kalau saya dikatain bego nggak apa-apa. Kalau Gus Dur kataan buta mata buta hati, terima mboten panjenengan? Ya, sing gawe butane Gus Dur sapa sih? Sing maringi buta Gus Dur sapa? Gusti Allah. Buta hati enggak? Gus Dur padang hatine. Pak Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan, nanti akan jadi presiden nek wis tuwa. Gus Dur tuh bukti mboten? Waktu sakit, bayi sakit baru dioperasi syarafnya di rumah sakit, di kamar saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, terus Pak Cakrawardjaya, Menteri Koperasi masih Pak Harto. Pelan-pelan kita ngobrol, tiba-tiba Gus Dur ngendikan, mengko aku bakal jadi presiden. Kita ini kaget, Gus Dur konslet, ini udah konslet. Suatu hari jalan-jalan jogging, gerak badan, olahraga, mampir Tenggorokulo jam 10 lah, luwih sithik. Nyuwun air putih, roti tawar, AC saya buka, ngorok di kursi tidur 20 menit. Setelah bangun, Kang Said mengkonek wis umur 56 dari ketua umum PBNU. Betul, waktu saya terpilih di Makassar tahun 2010 usia saya 56. Dari mana itu Gus Dur? Dari mana itu? Sing ngandani sapa itu? Nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination from Allah. Khawatir ilahiyah, inspirasi from Allah. Paham betul? Nah, itu Gus Dur itu. Padahal kata Habib Rizik, bukan Habib lah, kata Rizik, buta mata buta hati. Tidak ada ulama dari Yaman. Ayo sebut ulama siapa? Ayo tanya, ayo sama nyebut siapa? Imam Ghazali, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Ahmad bin Hanbal, Baghdad. Haromen, Bakilani, Rozi, Baghdad. Imam Khalil, Musibaweh, Baghdad. Ayo saleh, ayo siapa nyebut siapa? Amr bin Ubaid, Jangarang Balaghah. Abu Ubaidah Qasim bin Salam, Jangarang Tajwid. Imam Asy'ari, Basrah. Hasan Basri, Basrah. Sufyan Tsauri, Basrah. Rabi' Adawiyah, Basrah. Imam Kisai, Kufah. Hamzah, Basrah. Ahli qiraat, Sab'ah, Basrah dan Kufah. Ahli hadis 10, tidak satu pun orang Yaman. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal. Tidak satu pun orang Yaman. Nomor 2 ulama itu Mesir. Syekh Qadir Jalani, Baghdad. Baghdad. Ma'ruf Al-Qarhi, Baghdad. Sirah Sakti, Baghdad. Abu Hanifah, Baghdad. Hambali, Baghdad. Imam Malik, Madinah. Imam Malik. Mesir nomor 2, Imam Syafi'i, Imam Syadili, Hasan Rifai, Ahmad Badawi, Imam Sayuti, Ibnu Hajar Asqalani, Damanhuri, Baijuri, Dasuki, Sa'as-Sakhawi, Bujairomi, Baghdad semua Mesir. Nomor 3 Andalus, Spanyol, ulama itu Ibnu Arabi, Khatim al-Auliya, Sultan al-Auliya, Ibnu Arabi, Andalus. Ibnu Malik sekarang Alfiyah, Andalus. Ibnu Hazm, Ibnu Tufan, Ibnu Rushd, filosof Ibnu Rushd, Andalus. Qurtubi, Syatibi, Andalus. Yang Yaman mana? Yang mana? Paham boten? Kula boten ngerti nasab, soalnya kula dudu ahli nasab. Hanya saja saya mengatakan ulama nggak ada yang dari Yaman. Ulama besar ya, bukan ulama kece-kece, bukan ulama tenanan itu. Irak lah, Baghdad, Basrah, Kufah. Imam Muslim, Afghanistan. Imam Khalil, Afghanistan kalau sekarang, Farhad. Imam Rozi, Teheran. Ghazali, Khurasan. Waktu itu ya Persia lah, Baghdad semuanya lah. Paham boten? Jadi kalau ada orang ceramah nyaci maki, tinggal lunga bebu, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Pak Sorgal kan itu lah. Ya. Si Habib itu ketika mati muka nakir dia nggak berani tanya. Habib si fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima.
Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Ya, iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Damanduri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang saya sebut ulama besar ini, yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak tadi yaitu pernyataan dari Kiai Haji Said Aqil Siraj yang sangat tentunya bisa membuka wawasan kita semuanya, mana pernyataan Kiai Said Aqil Siraj yang menyebabkan Habaib Ba'alawi ini murka. Ya, Kiai Said Aqil Siraj ini membongkar bagaimana penyimpangan-penyimpangan, bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh Habaib Ba'alawi. Di antaranya kita bisa mengingat kembali bagaimana perlakuan Habib Rizik kepada ulama Nusantara, yaitu kepada Gus Dur. Ya, ada video yang beredar bahwasanya Habib Rizik ini mencaci maki Gus Dur dengan ungkapan bahwasanya Gus Dur itu bukan buta mata, buta hati. Nah, pernyataan Habib Rizik terhadap Gus Dur inilah yang menyebabkan kemudian warga Nahdliyin merasa sakit hati, ya, tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Habib Rizik, di mana Habib Rizik ini mencaci maki atau menghina ulama kebanggaan warga Nahdlatul Ulama, warga NU, warga Nahdliyin. Ya, kita tahu Gus Dur ini adalah cucu dari pendiri NU, yaitu cucu dari Mbah Hashim Asy'ari. Jadi Gus Dur ini adalah putra dari Kiai Haji Wahid Hashim. Ya. Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Said Aqil Siraj ini bisa menambah wawasan kita semuanya bagaimana perilaku buruk atau sifat-sifat buruk, karakter buruk dari Habaib Ba'alawi. Banyak sekali Habaib Ba'alawi ini menyebar dongeng-dongeng penuh dengan khurafat, penuh dengan tahayul, yang ini sangat bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita patut bersyukur, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ulama-ulama Nusantara yang bangkit, yang membela marwah kehormatan warga Nahdlatul Ulama, membela kehormatan ulama-ulama pribumi yang selama ini hendak disingkirkan oleh klan Habaib Ba'alawi dari Tarim, Yaman. Nah, tadi Kiai Said Aqil Siraj membongkar bahwasanya tidak ada ulama yang ini berasal dari Yaman. Ya, dijelaskan dengan sangat detail sekali bahwasanya memang faktanya bahwasanya tidak ada satupun ulama yang itu lahir atau berasal dari Tarim, Yaman. Ya, selama ini ternyata ulama-ulama kelas dunia, ulama-ulama internasional di masa lalunya ini, mereka ini berasal dari Irak atau Baghdad, kemudian dari Mesir, kemudian dari Andalusia yang sekarang menjadi negara Spanyol. Jadi banyak ulama-ulama kaliber dunia seperti Imam Madhab, kemudian Imam Ghazali, dan ulama-ulama tadi yang telah disebutkan dengan sangat banyak oleh Kiai Said Aqil Siraj, ini ternyata tak satupun yang itu berasal dari Yaman.
Ini menandakan bahwasanya di masa itu Yaman memang masih dalam gelapan. Jadi belum ada ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada satupun ulama di masa lahirnya ulama-ulama generasi terdahulu yang ini tidak ada satupun yang berasal dari Tarim Yaman. Lantas kenapa selama ini seolah-olah dibangga-banggakan Yaman Tarim? Karena ini adalah sebagai bentuk khurafat yang terus digaungkan oleh para habaib Ba'lawi dan para muhibbin. Yang mereka para muhibbin ini terus menyebarkan dongeng-dongeng palsu yang ini dikeluarkan oleh para habaib. Dengan menyebarnya dongeng-dongeng palsu ini, kemudian masyarakat ini dengan mudahnya begitu percaya, ya tanpa berpikir kritis, sehingga mereka banyak para muhibbin, para masyarakat awam, masyarakat umat Islam yang ada di Indonesia ini, mereka dijadikan sebagai budak dari habaib Ba'lawi. Maka hendaknya kita harus berpikir cerdas, harus lebih kritis lagi, jangan sampai terus ada perbudakan. Cukuplah di masa lalu ini sebagai sebuah pelajaran, sehingga kita harus berhati-hati, jangan sampai negeri yang kita cintai ini yang penuh dengan budaya, penuh dengan warisan luhur dari ulama-ulama kita, ulama-ulama pribumi, ulama Nusantara, kemudian nanti akan direbut, kemudian negeri yang kita cintai ini akan digondol oleh bangsa lain. Ini jangan sampai terjadi. Mari kita semuanya hendaknya untuk menjaga warisan ulama-ulama Nusantara yang jelas kapasitas keilmuannya yang tidak diragukan lagi. Kita muliakan mereka, jangan sampai kita kemudian memuliakan bangsa lain sehingga kemudian lupa dengan kemuliaan ulama-ulama pribumi. Nah, maka jelaslah bahasanya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, ya beliau ini mantan pengurus besar Nahdlatul Ulama, mantan ketua PBNU. Ini mereka para habaib Ba'lawi ini, mereka semuanya adalah orang-orang yang datang di Nusantara ini, didatangkan oleh VOC, oleh Belanda, yang mereka ini menjadi pengabdi atau menjadi budak Belanda. Mereka sama-sama ingin menjajah Indonesia. Kalau Belanda ini menjajah secara ekonomi, menjajah yaitu tanahnya, kekayaan rempah-rempahnya, sedangkan habaib Ba'lawi ini menjajah secara spiritual. Perlahan sedikit demi sedikit jejak-jejak Nusantara, sejarah-sejarah yang diwariskan turun-temurun oleh ulama-ulama kita terdahulu ini kian terus digerus, sehingga seolah-olah yang hebat, yang ampuh, yang luar biasa ini adalah mereka para pendatang, imigran yang berasal dari Tarim Yaman, sehingga kita menjadi bangsa yang minder, bangsa yang terus-menerus diperbudak oleh bangsa lain, bangsa penjajah. Jangan sampai itu terjadi. Nah, jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot, tidak ada satupun ulama dari Yaman. Kalaupun misalnya ada ulama yang dikatakan ulama dari Yaman, tentu di sini ulama yang hanya bersifat nasional, ulama yang tidak bisa memiliki kaliber atau kapasitasnya ini, jangkauannya ini secara internasional atau lintas negara. Kalaupun ada ulama-ulama dari Yaman, tentu itu adalah ulama-ulama kecil yang bersifat lokal, yang kemudian mereka ini populer hanya di kalangan para habaib Ba'lawi atau para muhibbin. Jadi beberapa ulama yang dari habaib Ba'lawi ini, karena terus menerus disiarkan oleh para penuntut ilmu, para mahasiswa, para muhibbin, mereka yang ini belajar atau menimba ilmu dari Tarim Yaman. Jadi para ulama yang bersumber dari Yaman ini tidak bersifat internasional sebagaimana ulama-ulama yang telah disebutkan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, yang mereka ini bersifat internasional sehingga karyanya dinikmati oleh seluruh umat di belahan dunia. Dan
Tentunya pemikiran-pemikirannya dikaji bukan hanya yang mengkaji umat Islam, tapi dikaji juga oleh dunia Barat. Nah, ini yang kemudian menjadikan ulama-ulama yang bersumber dari tiga tempat tadi, yaitu dari Irak, kemudian dari Mesir, kemudian dari Andalus atau Spanyol, yang memang hebat, luar biasa. Lahir banyak ulama-ulama yang mumpuni di setiap zamannya. Dari sekian banyak itu tidak ada satupun dari Tarim atau dari Yaman. Jadi ulama-ulama yang bersumber dari Yaman ini hanya bersifat nasional, yang kemudian hanya bersifat internal, diketahui oleh kalangan habaib alawi atau para muhibbin. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kiai Said Agil Sirot menambah wawasan kita semuanya, menambah greget atau semangat kita, gairah kita untuk senantiasa menjaga Nusantara, menjaga Indonesia. Jangan sampai kemudian kita dijajah oleh bangsa asing, baik itu penjajahan yang bersifat penjajahan ingin menguasai tanah Nusantara ini, ingin menguasai tanahnya dan kekayaan alamnya, atau juga penjajah yang berkedok agama, berkedok ahli di bidang agama, sehingga mereka juga ingin merampas sejarah leluhur yang telah diperkenalkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan, segala kesalahan. Terima kasih atas dukungannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Sama-sama kita menjaga kehormatan ulama Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum